Ada yang menarik dari perkembangan Profesor Mahfud MD. Kalau kita simak beberapa waktu yang lalu, beliau tidak hadir dalam acara maha penting, acara kenegaraan yang semestinya beliau sadari hal itu, yaitu menghadiri pelantikan Presiden ke-8, Pak Prabowo, dan juga Wakil Presiden Gibran. Entah mengapa, alasan apa yang beliau bisa kemukakan terkait dengan ketidakhadiran itu. Tapi belakangan kita melihat beliau muncul dalam acara serah terima Kementerian Pertahanan ya, dari Pak Prabowo kepada siapa itu saya belum mencoba untuk mencermati. Dan menarik juga ada perkembangan yang bisa kita hubungkan dengan cara beliau tampil di depan kamera dengan narasi yang tidak seperti sebelumnya meledak-ledak. Ada apa dengan perubahan-perubahan itu dan apa yang perlu kita pelajari dari perubahan itu? Bukan partai politik. Baik, teman-teman, kita santai dulu ya. Artinya bicara santai saja terkait dengan perkembangan perilaku ya. Prof. Mahfud MD belakangan yang memang ketika kita bicara tentang sosok satu ini, pasti akan punya sudut pandang cerita yang mengasihkan untuk diikuti, untuk meneropong bagaimana lanskap perpolitikan di Indonesia, khususnya bagaimana kita bicara tentang bangunan demokrasi, bangunan pemerintah kita atau birokrasi kita. Sebelum kita bicara lebih jauh lagi, kita mencoba untuk membaca sebuah buku yang sederhana ya, yang diterbitkan oleh Gramedia, Don't Sweat the Small Stuff ya. Jangan membuat masalah kecil menjadi masalah besar ya. Entah mengapa ya, dalam sebuah objek ya, seringkali kita melihat ada orang yang melihat sebuah objek yang sama, tetapi kemudian punya tanggapan yang berbeda. Ya, saya kira mungkin tidak terlalu rumit untuk menjelaskan bahwa kompetensi intelektual seseorang atau akumulasi wawasan seseorang bisa menjadi suatu alat penjelas mengapa yang satu melihat persoalan itu biasa saja, tetapi yang lain melihat persoalan itu persoalan yang sangat besar atau kemudian persoalan yang mengancam ya secara ekstrim, secara radikal menjadi ancaman besar dan sebagainya. Saya kira itu adalah hal-hal yang mungkin menarik untuk kita bicarakan nanti di channel yang berikutnya, yaitu channel Bukan Motivator Hebat, untuk membangunkan raksasa di dalam diri kita, untuk memaksimalkan kehidupan yang bisa kita capai ya. Buat teman-teman, silakan kunjungi Bukan Motivator Hebat. Baik, kita coba lihat dulu satu kutipan dalam kata pengantar yang kemudian dikutip oleh penulis terkait dengan pemikiran William James ya. Di situ dikatakan, penemuan terbesar dari generasi saya adalah bahwa seorang manusia dapat mengubah hidupnya dengan cara mengubah tingkah lakunya ya. Sekali lagi, penemuan terbesar dari generasi saya adalah bahwa seseorang manusia dapat mengubah hidupnya dengan cara mengubah tingkah lakunya. Nah, saya kira ada kekosongan yang dalam pemikiran William James ini ya. Untuk bisa mengubah hidup ya, tentu orang perlu mengubah tingkah laku. Nah, untuk mengubah tingkah laku kita bisa isi dengan mengubah pikiran kita. Bagaimanapun juga ketika kita berbicara tentang pikiran, pasti mengandung perasaan. Dan kalau kita berbicara tentang perasaan, maka kita juga berpikir tentang pikiran yang mengalir di dalam tubuh kita ya. Jadi aspek tentang perasaan dan pikiran itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga nantinya perasaan dan pikiran itu menjadi satu, berkolaborasi untuk membentuk sebuah perilaku yang baru. Mengapa seorang sakit hati ya, perilakunya kemudian mencak-mencak, menghina dan sebagainya, hanya memberikan perhatian terhadap hal-hal yang negatif dan sebagainya, itu karena juga mengandung aspek perasaan ya. Jadi kalau orang ingin mengubah perasaan dan pikiran, pasti akan mengubah dengan sendirinya, automatically perilakunya akan ikut pikiran dan perasaannya. Kira-kira begitu, mudah-mudahan tidak terlalu rumit. Nah, kemudian di bagian yang lain, sebelum kita kembali ke Prof. Mahfud MD, kita bicara tentang ubahlah hal-hal yang bisa diubah, terimalah hal-hal yang tak bisa diubah, dan bersikaplah bijaklah untuk mengetahui perbedaannya. Nah, ini kalau kita bicara tentang persoalan apa yang Prof. Mahfud MD hadirkan ya, artinya perilaku politik beliau dalam baik masa sebelum kontestasi politik maupun sesudah masa kontestasi politik, dan akhirnya ada masa di mana mungkin masa kembali kepada jati diri ya, karena kita tahu, saya sangat yakin bahwa
jati diri Prof. Mahfud MD itu bukanlah seperti yang muncul belakangan ini, tetapi yang sesungguhnya jauh dari sebelumnya. Jadi dalam hal ini kelihatannya Prof. Mahfud MD sudah mengalami sebuah kesadaran baru, sekalipun ada tapinya ya. Kata tapinya di mana, perubahan barunya di mana. Beliau dalam sebuah akun ya, katakanlah dalam konten YouTube beliau menyampaikan tentang bagaimana realitas politik ya, bagaimana demokrasi itu mendidik kita pada sebuah kenyataan untuk bisa menerima ya, bahwa ketika kita mencalonkan diri sebagai kandidat presiden, tentu kita percaya bahwa kita jauh lebih baik ya, bisa membuat segala sesuatu lebih baik, tetapi semuanya kembali kepada konstituen, kembali kepada pemilik suara rakyat ya, rakyat maksudnya. Nah, inilah yang kemudian kenyataan politik yang harus diterima, yang kemudian dalam konteks itu beliau menjelaskan tentang persoalan bagaimana distribusi kekuasaan dan redistribusi kekuasaan dalam sebuah lingkar yang disebut dengan periodisasi kontestasi kekuasaan, di mana pada tahun pertama segala sesuatu berjalan dengan ya seperti bulan madu, kemudian tahun kedua sudah mulai ada gesekan, tahun ketiga sudah mulai orang siap-siap ambil ancang-ancang untuk gelaran kontestasi yang berikutnya. Sampai di situ ya tentu kita bisa terima bahwa memang demikianlah apa yang menjadi realitas politik yang dihadapi bukan hanya Indonesia tapi semua negara. Nah, yang kemudian menjadi sebuah tanda tanya ini adalah ketika beliau berpikir tentang maksud bahwa Pak Prabowo ini punya strategi yang belum banyak orang tahu ya. Jadi seolah-olah mau mengatakan bahwa ada yang sedang dipersiapkan oleh Pak Prabowo. Ya, saya kira itu tidak perlu harus di-underline seperti itu ya. Siapapun ya, namanya juga partai, namanya peserta kontestasi, tentu punya strategi. Tetapi strategi itu kan pasti juga tidak mengabaikan tentang kekuatan-kekuatan politik yang ada di sekitarnya. Karena sekali lagi, di alam demokrasi selalu ada representasi perwakilan semua kelompok-kelompok golongan masyarakat dan yang lain-lain, kepentingan politik dan sebagainya. Yang bisa kita apresiasi di sini adalah bahwa sepertinya Prof. Mahfud MD ini sudah mulai menerima apa yang dikatakan oleh buku ini, ubahlah hal-hal yang bisa diubah, terimalah hal-hal yang tak bisa diubah, dan bersikaplah bijak untuk mengetahui perbedaannya. Setidaknya beliau belajar bijaklah untuk menerima apa yang beliau sudah tidak bisa ubah, yaitu menerima kenyataan bahwa Pak Prabowo dan Gibran akan menjadi dua sisi mata uang kepemimpinan politik Indonesia yang harus diterima dan kemudian tidak bisa diubah. Nah, apa yang bisa diubah? Tentu dalam sebuah proses perjalanan kinerja kepemimpinan Prabowo dan Gibran, ada hal-hal yang bisa disumbangkan baik oleh Prof. Mahfud MD maupun banyak pihak, dan tentu kita semua juga ikut bisa berperan serta di dalam membangun Indonesia. Nah, yang perlu juga kita perhatikan bersama-sama ya, teman-teman, di sini ada kutipan yang saya coba bacakan ulang. Bila Anda belajar bereaksi terhadap persoalan hidup dengan lebih santai, persoalan yang kelihatannya tidak dapat diatasi, lambat laun akan kelihatan lebih dapat dikelola. Dan bahkan hal-hal yang sangat membuat Anda stres tidak lagi akan membebani Anda. Jadi di sini saya mau mengatakan ada perubahan ya, ada perubahan dari Prof. Mahfud MD, tetapi kelompok Refli Harun dan Said Didu, Amin Rais, Roy Suryo, Rama Sarita, dan yang lain-lain masih ya, itu kayaknya belum bisa menerima kenyataan ya, dan bereaksi secara, bukan secara slow ini ya, harusnya belajar bereaksi dengan persoalan hidup dengan lebih santai ya, melihat satu kenyataan politik bahwa memang senyatanya Prabowo dan Gibran sudah menjadi presiden ya, dan wakil presiden, dan tidak perlu lagi membesar-besarkan, mengeluarkan energi yang sangat besar sehingga itu akan merugikan diri sendiri, stres sendiri, dan kemudian ya, pada akhirnya kehilangan nuansa atau dimensi kecerdasan yang memang sebenarnya ada pada teman-teman kita ini. So, santai saja bro, sis ya, karena kita sedang membangun negara kita bersama. Silakan sampaikan kritikan-kritikan, selalu negara akan menerima kritikan-kritikan itu dan mencoba untuk menimbang apakah kritikan-kritikan itu konstruktif, kompatibel, cocok dengan suatu tantangan yang dihadapi sekarang. So, mari kita bergandeng tangan di Kabinet Merah Putih, bukan partai politik.